Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir, tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Kita hidup di dunia yang aneh banget bro. Dari kecil kita diajarin buat nurut, di sekolah kita diajarin buat seragam, dan pas gede kita disuruh ikutin standar sukses orang lain yang sebenarnya nggak cocok sama jiwa kita. Tanpa sadar, kita jadi jago banget main peran, pakai topeng beda-beda tiap ketemu orang, sampai lupa muka asli kita tuh kayak gimana. Di video kali ini, gue mau ngajak lo buat napas bentar, lepasin itu topeng yang bikin sesak, dan ngobrolin kenapa menjadi diri sendiri itu adalah bentuk pemberontakan paling keren yang bisa lo lakuin sekarang. Sadar gak sih? Sebagian besar penderitaan mental kita itu asalnya dari usaha mati-matian buat memenuhi ekspektasi orang lain. Dr. Gabor Mate, seorang ahli trauma, pernah bilang kalau manusia itu punya dua kebutuhan dasar: attachment, kasih sayang, dan authenticity, keaslian diri. Masalahnya, pas kita kecil, seringkali kita harus ngorbanin keaslian diri kita cuman biar diterima sama lingkungan. Kita takut kalau kita beda, kita bakal ditinggalin. Akhirnya, kebawa sampai gede, kita jadi people pleaser. Kita ngomong iya, padahal hati teriak enggak. Kita beli barang trendy padahal kita nggak suka, cuma biar dibilang relevan sama tongkrongan. Ini bahaya banget karena lama-lama lo ngalamin yang namanya disonansi kognitif. Ada perang dingin di dalam diri lo antara siapa lo sebenarnya dan siapa yang lo tampilin ke dunia. Lo mungkin kelihatan sukses dan bahagia di Instagram story, tapi pas sendirian di kamar sebelum tidur, rasanya kosong melompong. Itu tanda jiwa lo lagi protes keras. Lo gak bisa selamanya nipu diri sendiri bro. Energi yang lo pakai buat pura-pura itu gede banget, dan itu yang bikin lo sering ngerasa capek mental padahal gak ngapa-ngapain. Hidup dalam kepalsuan itu kayak nahan bola pantai di dalam air. Sebentar bisa, tapi lama-lama tangan lo bakal gemeteran dan bolanya bakal muncrat ke muka lo. Menjadi diri sendiri itu bukan berarti lo jadi orang yang egois atau nggak tahu aturan, tapi lebih ke arah kenal sama shadow self lo, kalau kata Carl Jung. Kita sering diajarin buat nyembunyiin sisi gelap, sisi aneh, atau sisi lemah kita karena takut dihakimi. Padahal, menjadi utuh itu berarti nerima kalau lo itu nggak sempurna. Lo mungkin orangnya introvert yang gak suka pesta, atau lo cowok yang lebih suka masak daripada main bola. It's okay. Saat lo berani ngerangkul semua bagian diri lo, yang bagus maupun yang cringe, lo bakal ngerasain kebebasan yang gila banget. Lo gak perlu lagi buang bandwidth otak lo buat mikirin, kira-kira orang lain bakal mikir apa ya kalau gue gini. Proses penerimaan ini emang gak instan dan kadang nyeremin. Lo bakal ngerasa telanjang karena nggak ada lagi topeng yang ngelindungin lo. Tapi percaya deh, kerentanan atau vulnerability itu justru kekuatan. Brené Brown udah riset bertahun-tahun dan nemuin kalau orang yang paling bahagia dan punya hubungan kuat adalah mereka yang berani nunjukin diri mereka apa adanya, tanpa filter. Saat lo berani jujur sama diri sendiri, lo ngasih izin ke orang lain buat jujur juga sama diri mereka. Lo jadi magnet buat orang-orang yang frekuensinya sama, dan lo bakal nyaring orang-orang palsu keluar dari hidup lo secara otomatis. Tapi siap-siap aja, karena jalan menjadi diri sendiri itu pasti sepi di awal. Buku The Courage to be Disliked yang basisnya psikologi Adlerian ngejelasin ini dengan gamblang. Kebebasan itu harganya adalah keberanian buat dibenci. Pas lo mulai stop ngikutin arus dan mulai jalan pakai kompas lo sendiri, pasti ada yang komen, "Ih kok lo berubah sih? Dih, so asik lo." Itu wajar. Mereka sebenarnya bukan benci sama lo, mereka cuman keganggu karena keberanian lo ngingetin mereka sama ketidakmampuan mereka buat jadi diri sendiri. Jangan gentar, biarin mereka gonggong, kafilah tetap berlalu. Lo harus punya mental bodo amat yang elegan. Bukan berarti lo apatis, tapi lo selektif. Lo cuma peduli sama opini orang-orang yang emang peduli sama pertumbuhan lo, bukan sama penonton yang cuma mau lihat lo jatuh.
Hidup ini terlalu singkat buat didikte sama tetangga atau netizen anonim. Pas lo udah berani bilang, inilah gua, suka syukur, gak suka ya minggir, beban di pundak lo bakal hilang setengahnya. Lo gak lagi hidup buat nyenengin penonton, lo hidup sebagai pemeran utama di film lo sendiri. Dan spoilernya, pemeran utama itu emang jalannya sering sendirian sebelum akhirnya nemu tujuannya. Terus apa untungnya? Pas lo udah selaras sama diri lo sendiri, lo bakal ngerasain yang namanya flow. Lo ngerjain sesuatu bukan karena terpaksa, tapi karena emang jiwa lo di situ. Lo nggak lagi ngejar validasi, tapi lo ngejar ekspresi. Kerja jadi lebih enteng, hobi jadi lebih nikmat, dan tidur jadi lebih nyenyak. Lo nggak perlu lagi validasi eksternal kayak like atau pujian buat ngerasa berharga. Karena validasi terpenting udah lo dapet dari diri lo sendiri pas lo ngaca pagi-pagi. Lo bangga sama orang yang lo lihat di cermin itu. Ini juga ngaruh banget ke hubungan asmara dan pertemanan. Lo gak bakal lagi terjebak di hubungan toksik di mana lo harus jadi orang lain biar pasangan lo senang. Lo bakal narik orang yang cinta sama lo karena lo itu lo, bukan karena topeng yang lo pake. Hubungan yang didasari kejujuran itu rasanya damai banget. Gak banyak drama, gak banyak kode-kodean gak jelas. Lo jadi punya energi lebih buat fokus ke hal-hal produktif, buat ngejar mimpi yang emang genuine punya lo, bukan mimpi titipan orang tua atau standar sosial. Jadi, mulai hari ini, coba lakuin audit kecil-kecilan. Cek lemari lo, cek playlist lagu lo, cek kerjaan lo, cek cara lo ngomong. Mana yang beneran lo, mana yang cuma tempelan. Pelan-pelan, kupas tempelan itu satu-satu. Mungkin lo bakal kehilangan beberapa teman, mungkin lo bakal dibilang aneh. Tapi gak apa-apa. Kehilangan orang yang gak bisa nerima lo apa adanya itu bukan kehilangan. Itu sebenarnya proses buang sampah otomatis dari semesta. Ingat, dunia ini butuh versi original dari lo, bukan versi copy-paste. Tuhan atau semesta gak nyiptain lo limited edition cuma buat lo abisin waktu nyoba jadi orang lain. Jadi diri sendiri itu adalah hadiah terbaik yang bisa lo kasih ke dunia. Jadilah unik, jadilah aneh, jadilah nyata. Karena pada akhirnya, pas lampu panggung mati dan kita semua tua, yang bakal kita sesalin bukan hal yang kita lakuin, tapi hal yang gak berani kita lakuin karena takut dihakimi orang lain. Oke. Makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo enggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!